بسم الله الرحمن الرحيم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Jamaah setia channel Maswil Huda, pecinta zikir, pecinta sholawat, insya Allah kita semua dimuliakan Allah. Sekedar mengingatkan kembali bahwa rezeki memang sudah ditakdirkan. Masing-masing kita sudah ada jatah rezekinya 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi sudah tercatat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fir rizqi, dan Allah melebihkan sebagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezeki. Dari Abdullah bin Al-Am bin Al-Ash radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kataballaha maqadiral khalaiqi qabla an yahlukas samawati wal arda bihamsina alfa sanatin. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mencatat takdir setiap makhluk sebelum 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Dalam hadis lainnya disebutkan, inna awwala ma khalaqallahul qalama, sesungguhnya awal yang Allah ciptakan setelah arsy, air dan angin, yaitu qalam atau pena. Kemudian Allah berfirman, tulislah. Pena berkata, apa yang aku harus tulis? Allah berfirman, tulislah takdir berbagai kejadian dan yang terjadi selamanya. Namun bukan berarti kalau sudah ada takdir rezeki kita, kita tidak perlu lagi bekerja dan berusaha. Seorang muslim tetap wajib melaksanakan ikhtiar dan berusaha. Contohnya, Allah memerintahkan selepas sholat Jumat untuk menyebar di muka bumi untuk mencari nafkah dari karunia Allah, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat 10. Faida qadiyatus salatu, apabila telah ditunaikan salat, fantashiru fil ardi, maka bertebarlah kamu di muka bumi, wabtagu min fadlillah, dan carilah karunia Allah, wadkurullaha katsira, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya, la'allakum tuflihun, supaya mudah-mudahan
kamu beruntung. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melihat beberapa amalan yang dapat membuka pintu rezeki, mempercepat datangnya rezeki. Setidaknya ada 9 amalan pembuka pintu rezeki yang mudah diamalkan. Dengan izin Allah, semoga segera terbuka pintu rezeki dan memudahkan segala urusan kita dalam menjemput rezeki. Pertama yaitu takwa. Takwa yaitu istilah yang sering disebut dalam hal ibadah. Menurut tafsir Ibnu Katsir, arti dari takwa yaitu menaati Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak bermaksiat kepadanya, senantiasa mengingat Allah serta bersyukur kepadanya tanpa ada pengingkaran kufur di dalamnya. Orang yang bertakwa akan mendapat banyak kemuliaan baik di dunia maupun di akhirat. Adapun perintah takwa tersebut termaktub dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah pada jalannya supaya kamu mendapat keberuntungan. Dalam ayat lain pula disebutkan faedah dari takwa, yaitu akan diberi jalan keluar dan diberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang sesiapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Selanjutnya yang kedua, tawakal. Imam Al-Ghazali merumuskan definisi tawakal. Tawakal yaitu menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tatkala menghadapi suatu kepentingan, bersandar kepadanya dalam waktu kesukaran, teguh hati tatkala ditimpa bencana, disertai jiwa yang tenang dan hati yang tentram. Dengan kata lain, menyerahkan segala urusan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun buah daripada tawakal juga disebutkan dalam Al-Quran surah At-Talaq ayat 3. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Dan barang sesiapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Innallaha balighu amrih. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Qad ja'alallaha likulli syai'in qadra. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Selanjutnya yang ketiga,
yaitu istiqomah. Istiqomah berarti sikap kukuh pada pendirian dan konsekuen dalam tindakan. Dalam makna yang luas, istiqomah yaitu sikap teguh dalam melakukan suatu kebaikan, membela dan mempertahankan keimanan dan keislaman, walaupun menghadapi berbagai macam tantangan dan godaan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Jin ayat 16 sampai dengan 17. Wa an la wistaqamu 'ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Dan bahwasanya jikalau mereka tetap istiqomah berjalan lurus di atas jalan itu, pada jalan agama Islam, benar-benar kami akan memberi minum kepada mereka air yang segar, rezeki yang banyak. Amaliyah pembuka pintu rezeki yang keempat yaitu memperbanyak istighfar, banyak memohon ampun kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Nuh ayat 10 sampai dengan ayat 12. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Rabbmu, beristighfarlah, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Selanjutnya yang kelima, menjalin hubungan dengan orang tua dan kerabat, apalagi yang sedang terputus, yaitu sambung silaturahim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba ayyumaddalahu fi umrihi." Barang sesiapa yang suka untuk dipanjangkan umurnya dan ditambahkan rezekinya, maka berbaktilah kepada kedua orang tuanya dan jalinlah hubungan dengan kerabatnya, silaturahim. Keenam, memperbanyak sedekah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Saba ayat 39, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin." Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Dalam hadis dikatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah qala li anfiq alaika." Allah Ta'ala berfirman kepadaku, berinfaklah kamu, niscaya aku akan berinfak, memberikan ganti kepadamu. Ketujuh, menikah akan membuka pintu rezeki. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 32, "Wa ankihul ayama minkum wassalihina."
dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha luas pemberiannya, lagi Maha mengetahui. Kedelapan, sholat duha membuka pintu rezeki. Dari Nu'aim bin Hammar al-Ghatafani radhiyallahu anhu, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allahu azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai anak Adam, janganlah engkau tinggalkan 4 rakaat sholat pada awal siang pada waktu duha, supaya engkau tercukupi pada akhir siang. Dan yang ke-9, perbanyaklah berdoa agar dibukakan pintu rezeki. Adapun di antara doa yang bisa dipanjatkan, yaitu doa yang disebutkan dalam hadis riwayat Imam Tirmizi. Bunyinya, Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aqnini bifadlika amman siwak. Saya ulang sekali lagi, Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aqnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal dan jauhkanlah aku dari yang haram, dan cukupkanlah aku dengan karuniamu dari bergantung pada selainmu. Inilah, wahai saudaraku, 9 amalia mudah pembuka pintu-pintu rezeki yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat semua saudaraku, dan kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.